Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Saiku selaku Presiden PKS. Yang saya hormati para narasumber. Yang saya hormati para kader PKS Indonesia. Yang saya hormati para peserta webinar Pramunas PKS tahun 2020. Dalam kesempatan malam hari ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit masukan berkaitan dengan TOR yang ada. Kami memilih judul dengan fungsi Polri dalam membangun demokrasi yang sehat. Sebagai pendahuluan bahwa kemajemukan adalah ciri utama bangsa Indonesia. Kita terdiri dari ratusan suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan agama. Kemajemukan bangsa ini sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Quran. Yang kita ketahui bersama, kita perlu menjamin terjaganya silaturahmi, perlu menjamin persatuan, memupuk kekompakan dan menjalin rasa saling menghargai, saling menghormati. Kesadaran ini perlu terus ditumbuhkan dalam cakupan ideologi Pancasila. Jika tidak, maka konflik yang akan terjadi dan akan menjadi ancaman serius bagi persatuan Indonesia. Indonesia sebagai negara memiliki pengalaman dan sejarah panjang sampai dengan reformasi tahun 98 yang telah mengembangkan tatanan sosial dan politik yang lebih demokratis. Salah satunya ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang khas karena berdasarkan pada nilai-nilai Nusantara dengan segala aspek kebudayaan dan tradisi positif bangsa. Demokrasi yang kita anut juga berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan dan keadilan sosial. Jadi tidak benar jika kita sepenuhnya menyerap demokrasi yang menjunjung tinggi liberalisme dan individualisme. Pentingnya demokrasi masyarakat dalam keputusan politik yang sangat penting. Lainnya adalah persamaan atau kemerdekaan, perlindungan terhadap martabat, adanya sistem perwakilan dan berjalannya pemerintah berdasarkan serta terselenggaranya pendidikan yang memadai dari rakyat bersifat umum maupun pendidikan politik. Pada malam hari ini saya agak spesifik juga membahas yang berkaitan dengan partisipasi di era revolusi 4.0 di mana masyarakat sipil yang cerdas dan bijak. Inilah era keterbukaan informasi sebagai konsekuensi dari revolusi industri 4.0.
Keterbukaan media sosial di satu sisi memberi peluang besar bagi seseorang untuk mengakses informasi dengan cepat dan berkecimpung berkecimpung di dalam perdebatan sosial politik yang sedang berlangsung di dalam negeri atau mendiskusikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Namun di sisi lain, media sosial juga banyak digunakan untuk melakukan tindakan yang negatif, tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak bertanggung jawab. Partisipasi memang sebuah keniscayaan di dalam demokrasi. Namun, jika kebebasan dan keterbukaan informasi dan pemanfaatan media sosial yang tidak benar atau kebablasan, maka yang akan terjadi adalah konflik. Saya sedikit memberikan gambaran mengenai post-truth. Post-truth adalah kebohongan yang didesain dalam kebenaran yang menjadi pembenaran yang diviralkan secara terus-menerus sehingga dapat diyakini sebagai kebenaran. Era post-truth memunculkan apa yang disebut dengan hoax dapat diartikan sebagai kabar bohong yang dapat dibuat dengan tujuan jahat. Hoax mengeksploitasi keyakinan dan fanatisme, identitas dengan menyebarkan ketakutan, kecemasan dan kebencian yang bertujuan untuk menyentuh sisi rasional, emosional, dan fisikal. Kita ketahui bersama bahwa data penggunaan dunia maya pada Januari 2020 di mana total populasi kita 272,1 juta, terdapat kepemilikan handphone sebesar 338 juta dan yang aktif menggunakan internet kurang lebih 175,4 juta, serta yang aktif menggunakan media sosial 160 juta. Sangat banyak. Bila kita tidak menyikapi hoax pada zaman post-truth, maka tentunya hoax ini akan mengobok-obok opini daripada publik. Polri dan dinamika demokratisasi. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah dalam penegakan hukum berperan ganda. Di satu sisi harus tetap akan penegakan hukum yang berorientasi keadilan. Di sisi lain, sebagai alat negara yang memelihara dan menjaga kamtipmas harus mampu menjaga kestabilan. Berbagai permasalahan dihadapi oleh polisi dalam membangun demokrasi. Situasi ini dapat memunculkan persepsi buruk bagi polisi. Kesan polisi anti demokrasi dapat muncul. Misalnya dalam menghadapi unjuk rasa, mulai dari pemblokiran jalan hingga bentrokan yang dapat menimbulkan korban kedua belah pihak. Reformasi politik pasca 98 menggeser perubahan paradigma Polri menjadi polisi sipil. Namun demikian, reformasi tersebut sesungguhnya memberikan beban yang tidak kecil bagi Polri. Berbagai hambatan akibat demokratis dan penataan sistem hukum terkadang dapat membuat polisi pada pendekatan keamanan yang tegas. Dinamika dalam demokratisasi membuat polisi terus berbenah dan mereformasi diri agar dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi, yakni menjaga dan memelihara nilai-nilai sipil.
Polri turut membangun dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat, yang yang pelaksanaannya pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. mewujudkan Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. mewujudkan Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai pewujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sebagai penutup, penting kiranya untuk mengindustrikan kembali tentang Indonesia yang berasaskan pada ideologi Pancasila. prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila bermakna luas dan serta mencakup semua hal yang positif dalam demokrasi. Tidak ada pertentangan substansial antara Pancasila dan demokrasi. Karena itu sebagai anak bangsa Indonesia selayaknya untuk selalu menjaga agar demokrasi Pancasila kita berjalan secara nyata dan bermakna. Penegasan ini juga bermakna bahwa pemikiran, sikap, dan interaksi kita bisa selalu berbeda, terlebih di tengah berkembangnya teknologi komunikasi dalam kerangka proses penyosong revolusi industri 4.0. maka bentuk pemikiran, sikap, dan interaksi kita juga akan beradaptasi. Namun demokrasi Pancasila yang merupakan bagian integral dari bangsa ini harus tetap terpatri di dalam hati setiap orang. Sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi friksi dan terfragmentasi, sebab Indonesia harus tetap satu dan kita bersama-sama menjunjung persatuan. Sebagai akhir, tentunya kita sependapat bahwa kita bersama-sama bagimu negeri jiwa raga kami. Sekian dan terima kasih.